Pemirsa, mozaik para nabi kali ini akan mengajak Anda menuju tempat paling bersejarah bagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang sangat menonjol dalam sejarah risalah kenabian. Tahukah Anda, Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling sering disebut dalam Al-Quran. Lebih dari 100 kali Nabi Musa alaihissalam disebut dalam kitab suci umat Islam ini. Dan salah satu tempat paling bersejarah dalam keberadaan Nabi Musa alaihissalam yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah Bukit Tursina. Disinilah Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat atau yang lebih dikenal dengan 10 perintah Tuhan dan juga berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuju lokasi Bukit Tursina, kita harus melewati padang pasir yang panjang di wilayah Sinai, Mesir. Tersembunyi di antara bukit-bukit batu inilah Bukit Tursina berada. Untuk menuju Bukit Tursina, biasanya para pengunjung berjalan di malam hari. Tujuannya supaya saat tiba di puncak, kita bisa melihat matahari terbit di pagi hari. Untuk mendaki Bukit Tursina, memang diperlukan persiapan yang matang. Karena belum mendaki saja, susu tidak bisa bikin badan cukup menggigil. Ya, dapat membuktikan kalau Nabi Musa memiliki fisik yang prima. Untuk menuju ke Bukit Tursina, saya ditemani teman saya, Imam, mahasiswa Indonesia yang telah lama menetap di Mesir. Imam telah beberapa kali mencapai bukit ini. Ia akan menunjukkan jalan sehingga saya tidak akan tersesat nantinya. Untuk mendaki Bukit Tursina itu ada 2 cara. Yang pertama tuh bisa menggunakan onta yang disewakan penduduk setempat. Dan kalau yang ingin merasakan perjalanan Nabi Musa ya harus berjalan kaki. Onta disewakan penduduk setempat agar dapat meringankan pendakian turis yang ingin mencapai Bukit Tursina. Karena tujuan saya ingin merasakan perjuangan Nabi Musa alaihissalam, saya ingin berjalan kaki. Memang dibutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Selain jalan yang menanjak, udaranya juga sangat tidak bersahabat. Angin berhembus sangat kencang, membuat seluruh badan menggigil. Setelah cukup jauh berjalan, saya dan Imam berhasil mencapai pos terdekat. Pos ini menjadi tempat pemberhentian onta-onta, dan pada pos ini juga terdapat beberapa warung untuk beristirahat. Perjalanan setelah pos pertama memang harus dilalui dengan berjalan kaki. Jalur yang semakin sempit dan menanjak tidak mungkin dilalui onta. Semakin mendekati puncak, jalanan semakin terjal. Ini nih yang paling menguras tenaga nih. Nah, sudah mau habis. Bentar lagi matahari terbit ya. Bentar lagi udah terbit soalnya. Udah, naik lagi yuk. Bukit Tursina memiliki ketinggian 2.285 meter di atas permukaan laut. Untuk mempermudah mencapai puncak Tursina, pemerintah Mesir bekerjasama dengan warga setempat membuat jalur berbentuk tangga dari bebatuan. Jalur ini membuat waktu pendakian menjadi lebih cepat, sekitar 5 hingga 6 jam. Inilah perjuangan para nabi seperti Nabi Musa alaihissalam. Dulu dia mendaki ini sebelum ada anak tangga. Pasti lebih susah dibanding kita sekarang yang udah ada anak tangga seperti ini. Kita sekarang nih sangat kewalahan. Walaupun lelah, saya dan Imam terus mengumpulkan semangat untuk mencapai puncak Tursina. Sebuah tempat yang telah menjadi saksi pertemuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia. Begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam meminta sesuatu yang tidak pernah diminta oleh manusia sebelumnya, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebentar lagi kita akan sampai lokasi di mana Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa alaihissalam. Pemirsa Mozaik Ramadan, ketika berada di Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam memiliki permintaan unik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ingin melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika permintaan itu dipenuhi, alam tak kuat menahan cahaya ilahi. Nabi Musa alaihissalam pingsan, sementara gunung di sekitarnya hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, 'Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau.' Tuhan berfirman, 'Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku.' Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, 'Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman.' Surat Al-A'raf ayat 143.
Pekatnya malam perlahan terusir sinar keemasan yang muncul dari timur. Saya dan Imam akhirnya berhasil mencapai puncak Tursina pada waktu yang tepat. Puncak nih. Allahu Akbar. Akhirnya sampai juga kita di Bukit Sinai, tempat Allah SWT menunjukkan zatnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita tidak mengetahui gunung mana yang hancur ketika Allah menunjukkan zatnya, tapi yang pasti adalah manusia tidak akan pernah mampu bertemu dengan Tuhannya saat ia masih di dunia. Puncak Tursina yang menjadi saksi pertemuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam memang memiliki keindahan yang luar biasa. Sinar matahari yang kian benderang menunjukkan pemandangan perbukitan yang eksotis. Sungguh sebuah karya indah buatan yang maha kuasa. Beberapa pendaki yang menginap di atas puncak Sinai mulai terbangun. Tempat ibadah di atas Sinai juga semakin terlihat jelas. Ada sebuah masjid, gereja, dan sebuah ruangan tempat ibadah Yahudi. Nabi Musa alaihissalam memang nabi 3 agama, maka tak heran jika ketiga tempat ibadah ini berdiri bersampingan. Namun saya melihat suatu kumpulan orang yang berbeda. Ada beberapa wisatawan Jepang bernyanyi menyambut matahari terbit. Mereka adalah para penyembah matahari. Mereka datang ke puncak Sinai karena puncak ini memiliki ketinggian yang tepat untuk melihat matahari terbit. Puncak Tursina memang menawarkan petualangan rohani bagi siapa saja yang telah mencapainya. Sejarah dan keindahannya semakin menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam.